Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Kita sangat bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama walaupun hanya secara online saja. Baiklah, sebelum kita memulaikan ibadah sekolah minggu kita, mari kita awali dengan doa pembukaan. Hai adik-adik, Shalom dan selamat berjumpa lewat ibadah online kita pada siang hari ini. Adik-adik, mari kita masuk di dalam doa pembukaan yang akan saya pimpin. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa yang kekal dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kepadamu pada saat ini kami datang mengucap syukur, di mana pada saat ini kami dapat mengadakan ibadah sekolah minggu, walaupun lewat ibadah online. Pimpin kami lewat ibadah online ini, agar dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa akan anak-anak-Mu yang bertugas sebentar nanti, mulai dari pemimpin pujian sampai kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati agar mereka dapat menjalankan tugasnya seturut dengan kehendak Bapa di surga. Begitu juga anak-anak-Mu yang ada di rumah, baik yang mengikuti ibadah online maupun yang tidak mengikuti ibadah online. Pimpin mereka agar mereka dapat mendengarkan cerita firman Tuhan, agar mereka dapat pakai sebagai pedoman hidup mereka. Kami serahkan ibadah online ini mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah anak-anak, mari kita semua berdiri dan kita mengangkat pujian yang pertama, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Yesus ku cinta Kau. Sambung dengan pujian kita yang kedua, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan-jalan jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya,
sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cikgu Clara, mari kita semua mengangkat satu lagi pujian yang berkata, "Ku mau cinta Yesus." Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia adik-adik. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Abraham dan Hawa mencinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Shalom anak-anak Tuhan, apa kabar semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sehat dan selamat. Hari ini Cikgu akan bercerita tentang Yesus meredakan angin ribut yang diambil daripada Lukas pasal 8 ayat 22 hingga 26. Yesus meredakan angin ribut. Nah, anak-anak, minggu-minggu yang sebelum ini kita telah belajar bahwa Yesus memberikan pengajarannya kepada ramai orang di Tasik Galilea. Anak-anak sudah belajar pengajaran yang Yesus ajarkan, kan? Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, perumpamaan tentang pukat, perumpamaan tentang benih yang ditabur. Itu semua diajarkan oleh Yesus di tepi Tasik Galilea. Setelah Yesus mengajar di tepi Tasik Galilea, dia mencadangkan untuk menyeberang Tasik Galilea. Yesus berkata, "Mari kita menyeberang Tasik ini." Jadi, Yesus pun naik ke atas sebuah perahu. Orang-orang ramai juga naik ke atas perahu yang lain dan berlayar bersama-sama Yesus dan murid-muridnya. Semasa mereka berada di perahu di atas Tasik, angin mula bertiup dengan kencang. Angin kencang mula bertiup dengan kuat dan perahu mulai dipenuhi dengan air.
Yesus sedang tidur di belakang perahu itu. Murid Yesus membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, tidakkah Guru peduli? Nanti kami tenggelam," katanya. Kemudian Yesus pun bangun dan dia menengking. Dia berkata kepada ombak, angin, ribut, "Diam, tenanglah," Yesus bilang. Dan kemudian angin pun reda dan tasik menjadi tenang sekali. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kenapa kamu takut? Kenapa kamu masih tidak percaya kepada saya?" Orang ramai merasa takut dan mula bertanya sesama sendiri, "Siapakah orang ini?" Angin dan ombak pun taat kepada perintahnya. Angin dan ombak pun dengar perintah Yesus ketika Yesus suruh diam dan tenang. Itulah cerita kita pada hari ini, yaitu Yesus meredakan angin ribut. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kita perlu serahkan semua kerisauan kita kepada Yesus dan percaya kepadanya. Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, marilah kita meletakkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, segala kerisauan kita kepada Tuhan Yesus, dan kita percaya Yesus adalah Tuhan yang berkuasa untuk membantu kita semua. Mari kita masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada hari ini terdapat di dalam Matius pasal 8 ayat 27c. Matius 8 ayat 27c. Angin dan ombak pun taat kepada perintahnya. Angin dan ombak pun taat kepada perintahnya. Anak-anak, hafal ayat hafalan ini, kemudian kita akan buat craft tangan. Untuk activity pula, kita akan buat craft seperti ini. Kita akan buat perahu yang Yesus naik dan ombak yang bergelora. Anak-anak boleh tengok video untuk buat craft tangan yang cikgu sediakan. Halo anak-anak sekolah minggu, mari kita buat craft tangan inspirasi dari cerita Yesus meredakan ribut. Bahan-bahan yang anak-anak perlukan ialah kertas warna. Sebaiknya anak-anak mempunyai 2 kertas berwarna biru yang berbeza. Anak-anak juga perlu pen marker, kayu lidi. Kalau tiada kayu lidi, boleh guna chopstick atau pensel, gam air, gunting, dan juga pita pelekat. Yang pertama, kita akan gunting salah satu kertas biru. Kita gunting ikut garisan ini, tapi kita tidak gunting garisan lurus. Kita gunting garisan beralun macam ombak. Kemudian, kita lekatkan kertas biru tadi di atas kertas biru yang satu lagi. Semasa anak-anak gam, pastikan kamu gam di sebelah hujung sahaja. Hujung sebelah kiri dan hujung sebelah kanan. Jangan gam di tengah-tengah ya. Sekarang kita akan buat perahu.
Dan jadilah craft kita untuk hari ini. Anak-anak juga boleh tulis ayat hafalan di bawah sini. Adik-adik, mari kita berdoa doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.